wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Pada kesempatan pagi ini saya akan membahas satu tema yang ditulis oleh Imam Bukhari dalam kitab Shahihnya di Kitabul Adab, Babul Miqah minallahi ta'ala, bab tentang kecintaan dari Allah Ta'ala. Sebentar. Iris. Yang dimaksud judul ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah, riwayat Ahmad Ibn Abi Syaibah dan At-Tabrani. Al-miqah minallah wasid minas sama. Kecintaan itu dari Allah dan suara yang baik akan datang dari langit. Dalam riwayat Al-Bazzar, Nabi SAW bersabda, "Ma min 'abdin illa walahu situn fis sama." Setiap hamba akan mempunyai suara di langit. Fa in kana hasanan wudi'a fil ard wa in kana sayyi'an wudi'a fil ard. Mau baik mau buruk, suara itu kemudian nanti akan berlaku di bumi. Maksudnya ada satu jenis kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kalau itu sudah terwujud nanti akan ada suara dari langit. Ketika suara dari langit itu sudah dikumandangkan, maka suara yang sama pun akan turun ke bumi. Dan jadilah semua yang ada di langit dan di bumi mencintai orang yang Allah cintai itu. Lebih lengkapnya di riwayat Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan," apabila Allah mencintai seorang hamba, nada Jibril, Allah akan menyeru Jibril, "Innallaha yuhibbu fulanan fahibbah." Allah mencintai si fulan. Fulan itu panggilan tuh. Kalau kita orang itu, ya, bapak itu, ya. Kalau ibu berarti ibu itu. Allah mencintai orang itu, fahibbah, cintailah dia oleh kamu. Fayuhibbu Jibril, maka Jibril pun otomatis mencintainya. Fayunadi Jibril fi ahli sama, lalu Jibril pun menyeru pada penduduk langit, yaitu para malaikat, "Innallaha yuhibbu fulanan." Diumumkan, sesungguhnya Allah mencintai orang itu, ya. Sebut misalkan Pak Haji Anu, ya, Pak Haji Ahmad misalkan. Fahibu, maka cintailah orang itu oleh kalian. Ini yang dimaksud suara langit itu. Fayuhibbu ahlus sama, lalu semua penduduk langit pun mencintai orang tersebut. Tsumma yudhamu lahul qabul fi ahlil ard. Kemudian
diturunkan adanya penerimaan pada penduduk bumi. Ini hadis menunjukkan bahwa ketika Allah mencintai seorang hamba, otomatis semua penghuni langit pun akan mencintai orang itu. Ketika penghuni langit mencintai orang itu, maka otomatis semua yang ada di bumi pun mencintai orang itu. Meski tentu semua yang ada di bumi itu, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, batasannya khusus untuk orang-orang yang sholih, orang-orang yang sejalur dengan Allah dan malaikat. Tidak termasuk para penjahat, ya, mau yang bengis, mau yang bajingan, mau yang Pinocchio, mau yang IPK-nya sekian, walau alam. Dikecualikan. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan apa yang dimaksud Allah mencintai seorang hamba itu. Memangnya Allah punya rasa cinta kayak kita, mencintai istri, mencintai anak, dan tidak mencintai Persija, Pak, ya, tidak mencintai cinta Persib. Memangnya Allah punya rasa. Wal muradu bi mahabbatillah iradatul khairil abdi wa husulit thawabi lahu. Yang dimaksud Allah mencintai seorang hamba itu, Allah menghendaki kebaikan bagi hamba tersebut dan akan senantiasa mencurahkan pahala buat hamba tersebut. Kebaikan berarti kalau ada dosa dihapus, ya, dosa dihapus. Terus malaikat cinta, apakah juga berarti malaikat punya perasaan? Wa bi mahabbatil malaikah, kata para ulama, yang dimaksud malaikat mencintai itu istighfaruhum lahu wa iradatuhum khairad daraini lahu. Selalu mengistighfarkan hamba tersebut dan selalu mendoakan kebaikan daraini buat dua negeri, negeri dunia dan negeri akhirat. Wa maili qulubihim ilaihi, dan kecondongan hati malaikat kepada orang itu, ya, sehingga senantiasa menjaganya, mengawalnya, membisikkan kebaikan dalam hatinya. Likaunihi muti'an lillahi muhibban lah, karena orang yang dicintai malaikat itu taat kepada Allah dan cinta kepada Allah. Dalam Quran surat Ghafir ayat berapa ya, ayat 4 atau ayat 5, Allah menjelaskan bahwa para malaikat itu wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka biasa beristighfar untuk orang-orang beriman. Kuma istighfar malaikat yang urang Rabbana adalah qawli alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim Rabbana wadkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'at faqad rahimtahu wa dzalika huwal fawzul mubin. Itu panjang doa. Ya Allah, wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Rahmat Engkau, ilmu Engkau sangat luas, mencakup segala sesuatu. Faghfir lil ladzina tabu, maka ampunilah orang-orang yang bertobat, wattaba'u sabilaka, dan mengikuti jalan Engkau. Ya, doa malaikat itu.
Waqihim adzabal jahim, jauhkan mereka dari siksaan neraka jahim yang sangat membara-bara apinya. Rabbana wadkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum, wahai Rabb kami, masukkan mereka ke surga Aden yang Kau telah janjikan kepada mereka. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, juga orang-orang yang soleh dari orang tua mereka, anak-anak mereka, suami-suami mereka, istri-istri mereka. Jadi doakan orang sakeluarga asup ka surga ku malaikat. Urang mah kadang pohonya ngadoa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Malaikatnya selalu wa man sholah min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Wa qimus sayyi'at, dan jauhkan mereka selalu dari keburukan. Nah ini yang disebut dari. Jadi orang di dunia didoakan ku malaikat, di akhirat mungkin didoakan. Keburukan-keburukan di dunia jauhkan dari kita, baik itu amal-amal buruk atau nasib-nasib yang buruk. Ya. Kemudian yang dimaksud penduduk bumi yang ikut mencintai hamba tersebut, apa maksudnya? Wa mahabbatul ibadi lau intiqadum fil khair wa iradatum daf'u syarri anhum ma amkan. Selalu meyakini kebaikan, kalaupun ada yang jelek husnudon, ya tinggal we buzzer nya, buzzer anu pindah ka wapres buzzer. Apapun yang datang dari Pak Wapres alus pokoknya nu butut oge dialus-alus deh. Saking cinta, teuing cinta ka wapresna, teuing cinta ka nu duitna. Cek bazar anu tararobat mah butuh duit. Le cinta-cinta teuing ka jelemana. Nah, kalau ini ikhlas, dia mencintai hamba tersebut, maka senantiasa berhusnudzon. Siapa hamba tersebut yang seperti itu dicintainya? Hamba tersebut dijelaskan dalam riwayat Ahmad dari hadis Tsauban, hamba yang memang pekerjaannya senantiasa mencari keridhaan Allah. Innal 'abda la yaltamisu mardatallah fala yazalu bidzalik fayaqulullah li Jibril. Ada seorang hamba yang senantiasa mencari keridhaan Allah. Allah ridhonya dalam hal apa? Allah itu ridho senantiasa dalam kebaikan, terutama bapak-bapak ibu-ibu yang giat mencari ilmu. Ya. Allah ridho, malaikat pun kata Nabi sampai merebahkan semua sayap-sayapnya ridhon li talibil ilm. Saking mencintai para pencari ilmu. Nah, ketika dia terus-terus istiqomah begitu, rajin ibadah, rajin cari ilmu, fayaqulullah li Jibril, baru Allah berfirman kepada Jibril yang tadi, itu hamba itu serius mencari keridhaanku, saya cinta orang itu, ya, umumkan. Nah itu, jadi orang yang spesial dicintai oleh Allah, otomatis dicintai malaikat, dan otomatis dicintai oleh semua orang soleh di dunia. Itu adalah orang yang selalu mencari keridhaan Allah. Dalam hadis Tsauban yang lain, riwayat Bukhari, Allah memaklumatkan siapa yang Allah maksud mencari keridhaan Allah itu. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu ilaihi.
alaih, tidaklah seorang hambaku bertakarrub, mendekat kepadaku, mencari keriduanku dengan jalan yang paling aku cintai selain dari amal-amal yang aku fardukan. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Kemudian kalau hambaku itu terus-terusan bertakarrub kepadaku, menambahnya dengan amal-amal yang bonus. Nawafil dan nawafil, nafilah, anfal artinya bonus, sukarela. Hatta uhibbahu, maka aku pun mencintai dia. Para ulama menjelaskan kenapa cinta Allah itu harus sampai amal sunat. Karena kalau amal wajib kita rasakan sendiri Pak Bu ya, modalnya sieun, urang sieun ku Allah. Tapi kalau amal sunat tidak diamalkan pun Allah tidak akan murka. Kenapa kita mengamalkannya? Karena kita cinta kepada Allah. Karena kita ingin mendekat kepada Allah. Udah teu diamalkeun ge salat duha teu nanaon. Salat tahajud teu nanaon teu diamalkeun. Teu ngapalkeun Quran teu nanaon. Tapi Bapak rajin menghafal Quran, rajin salat malam, rajin salat duha, rajin sedekah. Teu sedekah gitu nanaon, penting Bapak bayar zakat. Setahun sekali ya, bulan Ramadan zakat harta, zakat fitrah sekalian. Sisana teu sedekah gitu nanaon. Lalu kenapa Bapak menyisihkan harta? Karena cinta kepada Allah. Itulah kata para ulama kenapa kemudian cinta itu turun dari Allah ketika kita sampai pada amal-amal sunnah. Yang dimaksud amal wajib itu termasuk amal haram. Karena amal yang haram itu wajib ditinggalkan. Yang termasuk amal sunat itu termasuk meninggalkan amal makruh. Karena yang makruh itu sunat untuk ditinggalkan. Ya. Punten banyak contoh, ima contoh da tadi contohnya. Siga ngarokok kan teu haram cek Bapak. Teu haram. Tapi kan sepakat semua lebih baik ditinggalkan. Sunat untuk ditinggalkan. Ketika kita mampu meninggalkannya, itu berarti karena kita cinta kepada Allah. Harus ada amal-amal bonus yang buruk-buruk dikurangi, ditinggalkan. Termasuk menjauhi sebagian amal mubah. Karena amal mubah itu baiknya kalau tidak berlebihan. Kalau sudah berlebihan ya jelek. Makanya di hadisnya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bagusnya Islam seseorang itu ketika dia meninggalkan apa yang tidak penting. Yang tidak penting itu yang mubah. Bukan berarti haram. Kata Nabi, sa'atan wa sa'atan wa sa'atan. Sesekali boleh. Asal tong unggal kali. Hari nonton Persibnya itu pernah kaliwat, hari pengajian darah. Itu kan jelek di sana. Ketika Bapak meninggalkan Persib demi pengajian, maka itu bukti bahwa Bapak mencintai Allah. Kalau Bapak lebih nonton Persib daripada sholat Isya ke masjid pengajian, berarti Bapak lebih mencintai Persib dibanding cinta kepada Allah. Mana ada tuh orang yang ridho diselingkuhi, moal tuh Gusti Allah ge nyeri hati. Bekas beuleun cenah eta jamaah Baitul Mulisin. Salingkuhan cenah kata Allah teh saya. Dengan Persib lagi diselingkuhan. Bapak juga kan enggak akan ridho diselingkuhi, ibu juga enggak akan ridho diselingkuhi. Meski selingkuhnya dalam hal-hal yang mubah misalkan. Bapak lebih mementingkan main dengan kolega-kolega di kantor, hari ngajak ulit ke keluarga tara sebulan setahun sekali we lebaran ngumpul.
Itu kan ada kecemburuan. Ini hamba yang akan dicintai oleh Allah itu yang ketika Allah mencintai, Allah akan mengumumkan di langit. Dan ketika kemudian langit semua mencintainya, penduduk bumi pun otomatis akan mencintai orang itu. Itulah sebabnya Imam Bukhari melanjutkannya dengan bab al-hubbi fillah. Ini mengutip hadis afdalul a'mal al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Sebaik-baiknya amal itu cinta karena Allah, benci karena Allah. Cinta karena Allah itu karena orang yang kita cintai itu dia mencintai Allah. Benci karena Allah itu karena orang yang dibenci itu dia dibenci oleh Allah. Kalau tadi konteksnya ini hamba dicintai Allah, apa alasannya kita tidak mencintai hamba itu? Apakah karena beda mazhab? Apakah karena beda ormas? Apakah karena beda partai? Nah, kalau begitu berarti belum al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Itu baru al-hubbu fil farti wal bughdu fil farti. Al-hubbu fil ormas wal bughdu fil ormas. Al-hubbu fil madhab wal bughdu fil madhab. Atau al-hubbu fil bobotoh wal bughdu fil bobotoh. Saya zaman kuliah di Bogor dulu, aduh aya Persib. Saya kan nginep Sabtu Ahad dulu, masih boleh Sabtu Ahad. Kalau sekarang nggak boleh ada kuliah Ahad. Jadi malam minggu teh monok aya Persib. Aduh, Bogor Utara mah Betawi. Kamana yeuh lalaju. Wah, ieu mah sorana sora Betawi unggul moalnya mah keluar di kampus teh. Tah ieu warteg ieu. Wah, teu nyaman. Aya tukang naon lupa lagi. Coba tukang becal itu. Wah, nyoba situ balik. Wah, ya orang Sunda aja teh. Saya datang nonton penampilan saya kan kalau aku mah katingali mahasiswa. So, kadi bobotoh Persib. Wah, nguplok we jadi ngobrol asik gitu ya. Saya nggak kenal orang-orang itu. Ya. Papanggih karena harita, tapi kenapa ada kecintaan saya, respect kepada mereka? Karena al-hubbu fil Persib wal bughdu fil Persib. Belum al-hubbu fillah itu, belum wal bughdu fillah. Al-hubbu fillah itu ketika faktanya orang itu dicintai oleh umat manusia. Apa alasannya kita membenci orang itu? Maka dari itu Nabi SAW tegas bersabda, la yajidu ahadun halawatal iman. Seseorang tidak akan mungkin merasakan manisnya iman. Jadi iman itu ada rasa manisnya. Tentu ini kiasan, dah sediasaan amis. Saking nikmatnya. Hatta yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Sehingga seseorang mencintai orang lain tapi cintanya itu karena Allah. Kenapa orang-orang salafi membenci Ustadz Adi Hidayat? Faktanya Ustadz Adi Hidayat itu dicintai oleh jamaahnya, bukan karena Ustadz Adi Hidayat pembohong, bukan karena Ustadz Adi Hidayat sebagai presiden. Cinta ke presiden betulah. Ya. Jika AHY baheula wah ngomong Jokowi, wah beak Jokowi. Kadienakeun ya. Muji-muji IKN,
Nyaho jejak digital mah teu jiga malaikat. Jadi katingali aya teh munafik cek netizen. Itu mah bukan karena cinta Jokowi itu. Tidak tulus, tapi karena butuh. Iya. Kan Ustaz Adi Hidayat enggak ada faktor itu kan. Atau pengusaha yang kita butuh bekerja darinya, butuh bantuan darinya, wah muji. Itu mah cinta nu gitu mah cinta bukan karena Allah, cinta karena kepentingan. Ya. Si Grace Natali, Ali Mukhtar Ngabalin, no? Wah baheula. Ali Mukhtar Ngabalin bola mitinan nembakan Jokowi kan jadi tim sukses Prabowo. Eleh tah muji-muji Jokowi jadikeun staf presiden. Pak Jokowi kan pornonya anu teu satuju pecatan. Pak Anies pecat, Sudirman Said pecat. Anu asalna musuh muji-muji langsung angkat gitu. Porno Pak Jokowi. Wah, muji Jokowi nembak. Terus ketika Prabowo merapat ke Jokowi dan jadi ke capres, wah langsung muji-muji Prabowo. Ah, cek Prabowo teh siama. Mandak tadi bawaan. Si Grace Natali nya mantan pendiri PSI. Wah, baheula ngagoreng Prabowo. Ayeuna ngalus-ngalus Prabowo. Nah, lebay. Nu kitu mah bukan al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Makanya Nabi SAW mengingatkan kita, kalau ada orang memuji-muji kamu, ya awuran ku tanah gitu kan. Tentu maksudnya bukan berarti haram memuji, karena Nabi pun sering memuji sahabat. Pujian Nabi kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali, kepada Bilal, kepada Tolhah, Abu Ubaidah, hampir semua sahabat dipuji oleh Nabi. Apakah sahabat tuluy ngawurkeun taneuh ka Nabi? Bukan. Maksud pujian itu pujiannya khusus. Orang yang memujinya memuji lebay. Dia memuji bukan karena cinta yang tulus, tapi karena kepentingan. Hati-hati. Kita bapak-bapak saya yakin pasti pernah merasa, saya aja masih muda kan saya merasakan ketika kita ada di atas dan ketika kita kebetulan ada di bawah, beda itu sikap orang-orang itu. Matak mun aya nu balalager ka abdi ayeuna tidak terlalu respect kita, bukan tidak terlalu respect lain teu ngahargaan nya datar we. Kitanya juga tidak kemudian lebay memuji-muji. Nah, siapa tahu karena ada kepentingan. Kok menumujina santri mah, ya, wah beda yang nilai halus. Mahasiswa muji-muji. Makanya saya sering bilang, "Mus, saya mah teu butuh pujian ti marane, teu ngaruh pujian ti marane mau ngangkat derajat." Apalagi karena ada kepentingan. Kembali ke soal tadi, apa sebabnya orang-orang salafi membenci Ustaz Adi Hidayat? Apa sebabnya jamaah Ustaz Adi benci Ustaz-Ustaz salafi? Padahal Walid Basalama, Syafiq Basalama, sadeulah lobalanya. Mereka jelas dicintai oleh umatnya bukan karena kekuasaan, bukan karena kekayaan, tapi karena ilmu dan kesulihannya. Apakah hadis Nabi ini yang menyatakan tidak sempurna, tidak beriman itu berarti kafir? Tidak. Masih beriman, cuma dia tidak akan pernah merasakan manisnya iman. Orang-orang salafi yang masih membenci Ustaz Adi Hidayat dan jamaahnya, sebaliknya jamaah Ustaz Adi Hidayat yang masih membenci Ustaz-Ustaz salafi dan jamaahnya, napikeun ka kiamat oge moal pernah ngarasakeun manisnya iman. Apa sebabnya orang Saudi membenci Hamas?
Sabalikna, apa sebabnya Hamas membenci Saudi? Lah, ini sumpah serapah. Alasannya karena wah teu perhatian. Cek Saudi gitu, wah Hamas mah kieu. Teu laku. Dek nepikeun kairah merasakan al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Kenapa orang Persis dan Muhammadiyah membenci Ustadz NU? Geus puguh Ustadz NU teh dicintai oleh jamaahnya bukan karena kekuasaan, bukan karena kekayaan, tapi karena ilmu mereka, karena pengabdian mereka. Ayeuna urang ngewa, naon alasan? Beda mazhab berarti bahagia itu sahabat, beda mazhab mun ubah. Teh cenah gara-gara kunut subuh, ieu nu kunut subuh teh Imam Syafi'i. Mun teu satuju teu kudu ada kebencian. Ngaca heula atuh mana jeung Imam Syafi'i soleh saha. Luhur saha ilmuna ngaca, daun ngaca. Itu karena mereka suka tahlilan. Saya sampai sekarang dan insya Allah sampai akhir hidup nggak akan setuju tahlilan, tapi tidak kemudian kita benci. Itu persoalan ijtihad. Sehingga misalkan bapak resep mancing, abdi resep mancing, atau sebaliknya, itu kudu silih nyewa. Saya sempat ditanya, Ustadz, kita nggak mungkin ada rasa cinta kalau nggak ada satu rasa, satu suara, satu akidah, satu ibadah. Saya jawab sederhana. Bapak saya perokok, saya mengharamkan rokok. Nah, abdi dek nyawa kasih bapak aja ka poe kiamat. Namuan. Ibu saya juga anti merokok. Tapi sampai akhir hayatnya mengabdi itu bapak saya. Apapun beliau lakukan, berbakti kepada suami. Ya gitu kan mah jempling. Cok, bapak seminggu situ aksan, aya nu udah diusir. Ngajeblagat tuh, dilarang merokok, bikin keararani. Orang-orang Persis termasuk orang-orang NU, nah cenah ieu Persis teh anti rokok. Pan Persis teh NU, non NU teh Pak nurut udud. Kiai-kiai itu biasa. Di masjid lagi arah udud. Sebagian cakingku longgar. Tapi kalau datang ke masjid saya, pesantren kami di situ Aksan, ada ustadz yang kita nggak tahu ya, karena yang rekrutnya ustadznya yang saya percaya. Dapat informasi dari staf TU, saya ngerokok. Saya nggak langsung tegur ustadz itu, saya panggil ustadz yang merekrutnya. Aduh cenah, dah kapukur mah henteu. Ya tuh ku abdi orang tegur. Moal cenah ustad kumaha punten we liren. Padahal tengah semester punten liren. Beliau menemui saya minta maaf, ya cek hapunten abdi oge. Saya cek abdi mah sanes rokok abdi mah rokok herbal cenah. Pada abdi cenah ngicalan rokok herbal. Pak abdi ajak kerewe memang aya rokok tina daging, nek kabeh rokok mah herbal. Mulai rokok tina daging, rokok tina baso mulai aya. Mun besar maksudnya ieu mah rokok kesehatan. Kesehatan kumaha. Kabeh udud mah nya asup we cenah. Tapi sampai sekarang kita masih tetap respect. Nya punten. Tidak kemudian perbedaan mazhab itu menjadikan saya membenci guru-guru saya yang merokok, ya. Kolega-kolega jamaah saya yang merokok, tapi saling hargaan. Abdi mah Pak di awal ke masjid atau bahan lainnya sejak nikah kan saya pernah masjid, ya, ke masjid istri saya. Dan itu apa saya ngarokok? Dan teu pernah ngarokok bulan abdi, apa teh bahasa
kamari kerja bakti non penting tebihnya ti jalan ka lebet teh jadi gotongan kusik teh batu di gotongan hebal di gotongan ti jalan teh pakai roda pakai motor sababaraha wengi hampir saminggu kamararana cite ieu si bapak bu itu cenah belah ditu nah ka dieu tuh ieu ngopi di dieu teh cenah hoyong pali ditu we gitu diajangan ku abdi teh keur ararudu di belah ditu wah langsung pararudu sok we tuh Pak jadi cete kapanggih cete ini sok wudu juga teh tara wudu nya cenah saparah ustad ka dieu we cenah tara wudu tapi pengkeun ustad mah hoyong komo cenah keur capek kieu mah hayang we cenah wudu ya, saling menghargai masa kita nggak bisa saling menghargai ya. Terlebih ini jelas hamba itu dicintai oleh umat. Apa sebabnya orang NU membenci Habib Rizik Syihab, membenci Habib Bahar bin Smith, geus puguh loba nu bogohna ge. Kan Habib Bahar bin Smith nu boga ieu nya boga tim media. Abdi kadang ningali dina reels, dina Twitter. Ka Alfamart mung dibayar. Ya, biar Habib sama saya. Beli bensin ke SPBU umum dibayar. Balanja ke mall, balanjana loba. Biar saya yang bayar. Aya ku kitu na eta Habib. Habib negong, cacakan Habib negong kan. Bahar bin Smith juga preman. Ududna turun-urun. Gitu. Tapi dia dicintai umatnya bukan karena kekuasaan, bukan karena kekayaan, tapi karena ilmu, suara dia, ibadah dia, suara dia yang senantiasa tegas, kemudian najan kasar oge gitulah. Ya abdi teh satuju kan kasarna. Itu eta pembawaan, anggap we Umar bin Khattab. Kudu aya nu kasaran. Saya banyak nggak setuju dengan Habib Rizik Syihab, yang disebut IB imam besar, jika naon wae, kultus itu. Tapi karena faktanya beliau dicintai. Kamari tak aya ka Jamika kalau mun abdi kapungurnya Jamika situasan tidak tangga. Kamana cita ieu jamaah RW kamarana ieu. Itu cenah ka Jamika laju Habib tuh. Inu baiklah daripada Gibran cita pararinu bari di balalayar ieu pan teu dibayar. Hal yang sama sebaliknya. Kalau orang-orang solih membenci orang itu pertanda yang jelas bahwa dia dibenci oleh malaikat dan bahwa dia dibenci oleh Allah. Itu wani-wani ka jamaah pengajian, ka jamaah majelis ta'lim. Jangan berani. Atau macam-macam. Jangan menyakiti, jangan membuat benci jamaah pengajian. Jamaah pengajian itu kita ini semua saksi. Apakah seseorang itu orang baik atau orang jelek. Makanya kan Umar ketika ada yang meninggal pagi hari, lalu banyak orang yang memujinya, spontan kan? Kata Umar, wajabat. Pasti cenah orang ini baik. Siang hari ada yang meninggal, tapi sabi wiriji tetangga-tetangga membicarakan itu kejelekan. Kata Umar, wajabat, pasti. Lalu kata tabiin, apa cenah anak kok ngomong begitu? Dulu Nabi juga begitu. Ketika pagi hari ada orang soleh meninggal dunia, sahabat, tetangga-tetangganya membicarakan kebaikannya, pasti dia orang baik. Siang hari kemudian ada yang meninggal, tetangga-tetangga memberikan kejelekan, cek Nabi pasti dia orang munafik. Kata Nabi, antum syuhadaullah fil ard. Anda semua adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Matak di jamaah nadi tatangga Nabi mah nya mun beres nyolatkeun nya ditaruh kan. Bapak-bapak janten saksi ieu almarhum teh jalmi soleh cenanya gitu.
Ini kesal orang tayang balik. Jara disaksi yo almarhum teh ahli masjid cenah gitu. Soleh gitu. Ah, teu kudu kitu atuh. Eta mah nu ngewagi jadi kapaksa nyebut soleh. Spontan, spontan. Sok lihat nih, orang ini di kalangan jamaah-jamaah masjid, di kalangan orang-orang waras dibenci atau dicintai. Dibenci berarti dia makhluk busuk. Dan kita nggak ada alasan untuk mencintai orang itu. Hanya karena diberi jatah menteri. Hanya karena diberi jatah jadi badan naon. Teuing da gemoy kabinet. Jadi kalau kita mencintai yang busuk itu hanya karena diberi bantuan, mun laleutikna diberi bansos, anu garedana mah diberi tambang, maka berarti kita menjadi barisan dari orang-orang yang dibenci oleh Allah. Ini hati-hati. Disinilah mengapa Nabi SAW sampai muwati-wati. Bersihkan keimanan kita, murnikan, tingkatkan dengan kesadaran akan cinta dan benci karena Allah. Jangan lagi cinta dan benci karena madhabnya, karena partainya, karena ormasnya. Hilangkan itu. Selama itu mereka adalah orang-orang yang jelas mengabdi kepada Allah meski beda madhab. Dicintai karena Allah meski beda fikih dengan kita, beda manhaj dengan kita. Salila Islam gini ya. Maka gak ada alasan bagi kita untuk tidak mencintai mereka agar kita ada dalam puncak keimanan yang manis. Sekian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau bertanya. Ini berkaitan dengan tadi kotak-kotaknya umat Islam. Apakah Ustaz memandang ini ada pengerusakan ideologi dari zaman sebelumnya itu? Jadi ada yang dibentuk frekuensi ini di kota frekuensi ini sehingga jejak-jejak kolonial itu di benak kita masih terasa sampai saat ini. Menurut Ustaz hal itu kemungkinannya terjadi enggak sih? Sangat mungkin, tapi kan sebelum zaman Sunukuguro ini juga sudah begini. Ya, kita kan kalau dalam fase sejarah mengalami abad kejumudan. Ya, kejumudan itu taklid pada madhab. Ya. Sampai Ibnu Taimiyah itu kan dipenjara 5 kali. Sampai wafat yang kelima kalinya di penjara. Yang kelimanya itu hanya gara-gara beliau ditanya di satu kajian, lalu beliau menjelaskan tentang ziarah kubur itu nggak boleh. Makanya kan ziarah kubur juga diurangnya, wah tuh setahun 2 kali mah tadi ziarah teh ka makam nu di Garut teh naon eta wae ge nu teu puguh didatangan nya siga makam Mbah Pudi koe pan teu jelas asal usulnya didatangan. Mungkin memang Ibnu Taimiyah keras, tapi kan tidak harus sampai di penjara sampai wafat. Kalau kemudian sekarang tuduhannya dibalik, wah cenah Salafi keras, Wahabi keras. Ya, tapi tetap baik gitu. Kita tidak kemudian harus saling membenci. Nah maklum nya jika abdi ngamaklum ka Habib Bahar bin Smith gitu. Hari ngobrol ngecara mana tebararu udah kasar, tapi ya kita lihat sisi baiknya, niat baik dia memang mengkritik ya, mengkritik kezaliman, mengkritik orang-orang yang bengis. Kita lihat sisi itu. Peran Sunukuguro untuk itu ada ya.
dengan mengotak-ngotakkan tuh ada, tapi memang kermah sebelumnya begitu. Dan dari dulu tulisan saya yang terakhir kan sejak zaman tabiin pun itu sudah terjadi. Dan dari dulu selalu ada tampil ulama-ulama yang mampu merekatkan semua. Ibnu Umar, ya Ibnu Abbas, Anas bin Malik dulu terkenal sebagai ulama-ulama yang mampu merekatkan umat. Maka kita tahu Pak dalam sejarah, meski sejarah Islam tanda kutip ya hancur-hancuran berdarah-darah, tapi Ahlussunnah wal Jamaah nggak pernah hilang. Hadis aman, Quran aman, fikih aman, ya tasawuf, akhlak, akidah aman. Itu jadi rusak, itu jadi hancur juga di Kristen. Kristen mah atuh nu dirujukna mana? Rujukan Katolik jeung Anglikan geus beda. Ai urang mah kan puntennya dek Persis, dek NU, dek Muhammadiyah ngarujukna sarua. Quran, hadis-hadisna sarua, Bukhari, Muslim. Kitab-kitab fikihnya juga sama meski kemudian ada perbedaan. Nah itu. Meskipun sejarah Islam politiknya berdarah-darah, tapi jamaah kaum muslimin mah tetap naik. Hadis, kajian hadis tidak pernah surut, kajian fikih tidak pernah surut, saling mengisi. Itu yang kita syukuri dan kita harus menjadi bagian dari itu. Jikalaupun sekarang umat Islam terkotak-kotak, dibawa lagi. Bahkan dari satu sisi agak mending, itu juga bahula kan sampai Utsman dibunuh, Ali dibunuh, ya Umar ditusuk, kemudian Umayyah digulingkan sampai istana berdarah-darah, Masjidil Haram sampai berdarah-darah, Abdullah bin Zubair dibantai, Madinah Masjid Nabawi sampai hancur, Abdullah bin Muti dibantai. Itu fakta sejarah. Tapi umat Islam nama tetap benar hiji. Eta mah para sama politisina. Ada lagi? Enggak. Harus ya sebagai bagian dari tawassul haq, tawassul bisabr. Fenomena ini Pak Haji bukan hanya di Persis, bukan hanya di semua. Jadi misalnya cenah Persis teh cenanya aya nu ekstrim, aya nu henteu jiga ustad sarua we dina dieu oge. Di Muhammadiyah sarua, di Salafi sarua. Tidak semua Salafi tukang nyerang Ustaz Dedet, enggak. Ada Salafi yang siga Ustaz Jaitun Rasmi teh Salafi yang mampu merekatkan. Dan itu sejauh pengamatan saya karena gaul. Jadi lantaran ieu orang Persis teh gaul, ya. Orang NU na teu gaul, ya pokona bener teh nu diajarkeun kiai manehna we. Di Persis sarua nu bener teh diajar kiai manehna di luar eta. Menutup diri itu karena pergaulan. Ya, kalau dia gaul, ta'aruf teh apa jadinya Al-Qur'an ta'aruf. Dia akan sadar bahwa manusia ini syu'ubau wa qabaila. Inna akramakum indallahi atqakum. Kan atqakum di sana kan yang tidak merendahkan, tidak menggibah, tidak tajassus. Gitu Pak. Saya setuju. Jadi gaul agar mereka tersinggung oleh kita. Ya. Agar mereka melek. Ya. Kita aktivitas tetap ya di tengah-tengah masyarakat. Makanya saya juga kemarin diundang halal bihalal oleh Pak Camat. Nah, CT Pak Camat ngundang anak. Hayang cenah ngajaran Ustaz di Persis tapi cenah anu terbuka cenah. Dan saya sampaikan di ceramah. Ada Pak Him dari SI, ada Pak Iim dari Nahdiyin. Mereka bisa jadi saksi. Kapan di ceramah saya menghina Numuludan, saya menghina yang tahlilan. Ya. Kalaupun ada yang bertanya, saya jawab tidak, tapi saya usahakan tidak menghina. Kapan saya tidak mau diundang rapat RW gara-gara RW nanti gaul tetap. Ya.
Dan itu yang saya sampaikan juga Pak Camat guru gitu teh Islam di urang teh. Nya usah. Laras. Urang teh halal bihalal tapi kenyataan haram biharam ya nepikeun ka akhir kematian terus saya membenci sampai kapan. Cukup ya, sekian terima kasih. Ya, beser abi. Aku lo qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.